Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit materi tentang Coordinate Management of Meaning. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Anissa Nurhanif. Dan saya Reza Rizky Pauji. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, yang pertama-tama di sini akan menjelaskan mulai dari pencetusnya. Jadi, pencetusnya sendiri adalah Bernard Peirce dan Vernon Cronen. Kemudian, untuk tradisinya, fenomenologi, sibernetika, sosiokultural. Lalu, untuk konteksnya adalah intrapersonal dan interpersonal. Teori CMM ini merupakan teori yang membahas tentang bagaimana seseorang menggunakan aturan untuk berkomunikasi dan menginterpretasikan apa yang dikomunikasikan orang lain kepada kita. Seseorang tidak hanya sekedar melakukan pemaknaan dan berkata, tetapi seseorang juga harus melakukan koordinasi atas tindakannya terhadap orang lain melalui proses interaksi. Untuk selanjutnya akan membahas mengenai konsep. Jadi, pada teori CMM ini, konsep dibagi menjadi 3. Yang pertama, koordinasi, yang kedua, manajemen, dan yang ketiga adalah makna. Di sini saya akan menjelaskan tentang koordinasi. Apa sih itu koordinasi? Jadi, koordinasi merujuk pada tingkatan di mana setiap orang merasakan bahwa tindakan mereka telah disusun dalam beberapa urutan atau pola tindakan yang dapat dipahami bersama. Jika orang-orang dapat memahami apa yang dibicarakan mitra mereka, maka percakapan tersebut mencapai koordinasi. Keinginan manusia untuk berkoordinasi dalam interaksi muncul dari subjektivitas makna. Dalam artian, pesan yang sama bisa saja memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang, sehingga orang menjalin kerjasama untuk berbagi makna. Adapun 3 kemungkinan hasil koordinasi. Yang pertama, orang-orang dalam interaksi telah mencapai sebuah koordinasi. Yang kedua, orang-orang dalam interaksi gagal dalam mencapai koordinasi. Kemudian yang ketiga, orang-orang dalam interaksi mencapai koordinasi pada tingkatan tertentu. Baik, selanjutnya dilanjutkan bagian kedua, manajemen. Interaksi manusia ditentukan oleh aturan. Dengan menggunakan aturan, individu mengelola dan mengoordinasikan makna dalam percakapan. Ada beberapa jenis aturan. Yang pertama, aturan konstitutif, merujuk pada bagaimana perilaku harus ditafsirkan dalam konteks tertentu. Yang kedua, aturan regulatif, di mana merujuk pada beberapa urutan tindakan yang dilakukan oleh individu dan mereka mengkomunikasikan apa yang terjadi selanjutnya dalam percakapan. Yang ketiga, pola berulang yang tidak diinginkan, di mana mengacu pada episode konflik yang berurutan dan berulang yang dianggap tak diinginkan oleh individu di dalam konflik. Hal ini terjadi karena dua orang yang dengan sistem aturan yang berbeda akan mengikuti struktur yang mewajibkan mereka untuk melakukan perilaku tertentu. Yang keempat, tidak semua hal dalam komunikasi dapat dijelaskan. Hal ini disebut sebagai misteri. Misteri berkaitan dengan rasa kagum atau heran ketika komunikasi mengarah pada hasil yang mengejutkan. Sederhananya adalah perasaan yang dialami ketika terlibat dalam percakapan, tetapi tidak dapat dikaitkan dengan situasi keseluruhan. Baik, untuk konsep yang terakhir dalam teori CMM adalah makna. CMM menyatakan bahwa manusia mengatur makna secara hierarkis. Yang pertama, hierarki makna mendefinisikan konteks di mana aturan regulatif dan konstitutif harus dipahami. Yang kedua, konteks disusun dalam tingkatan ketidakjelasan, sehingga tingkat yang lebih tinggi dari hierarki membantu mendefinisikan tingkat yang lebih rendah. Dalam CMM terdapat 6 tingkat makna. Yang pertama, konten. Konten merupakan informasi baru dikonversikan menjadi sebuah makna tertentu. Yang kedua ada speech act. Ini merupakan tindakan-tindakan yang kita lakukan dengan bicara. Kemudian yang ketiga, episode. Episode merupakan rutinitas dalam komunikasi yang memiliki permulaan, pertengahan, dan akhir.
Lalu yang keempat ada relationship. Ini merupakan potensi dan batasan seseorang dalam suatu hubungan. Lalu yang kelima ada life script, yaitu keseluruhan dari pengalaman yang dilalui seseorang, termasuk masa kini dan masa lalu yang berpengaruh ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir ada cultural pattern, yaitu identifikasi diri dengan kelompok dan budaya. Selanjutnya membahas tentang apa itu teori Coordinates Management of Meaning. Coordinates Management of Meaning berteori bahwa komunikasi adalah sebuah proses di mana seseorang memahami dunia mereka dan menghasilkan realitas sosial. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh W. Bernard Peirce dan Vernon Cronin di pertengahan tahun 1970-an. Mereka berpendapat bahwa komunikasi adalah inti untuk menjadi manusia dan seseorang menciptakan realitas percakapannya sendiri. Menciptakan makna dalam interaksi dicapai dengan cara menerapkan berbagai aturan berdasarkan isi komunikasi, tindakan yang dinyatakan, situasi hubungan antar komunikator, latar belakang individu, dan pola-pola budaya. Mereka juga menyatakan bahwa tujuan komunikasi tidak begitu penting bagi orang-orang untuk mencapai kesepakatan, namun bagi komunikator adalah penting untuk mencapai tingkat koordinasi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang asumsi. Jadi, pada teori CMM ini, asumsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, manusia hidup dalam komunikasi. Dalam artian, manusia akan selalu berada dalam kegiatan komunikasi. Setiap individu menciptakan realita percakapan, setiap interaksi berpotensi memiliki makna yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, manusia menciptakan realitas sosial. Hal ini disebut juga sebagai konstruksionisme sosial atau kepercayaan bahwa orang-orang saling menciptakan realitas sosial mereka dalam percakapan. Manusia mengkonstruk ekspresi emosi dan merujuk pada dunia di sekeliling mereka melalui proses komunikasi. Kemudian yang ketiga, transaksi informasi bergantung pada makna pribadi dan interpersonal. Personal meaning yaitu didapat ketika individu membawa pengalaman dalam interaksi, dan interpersonal meaning didapat ketika tercapainya kesepakatan interpretasi antara dua orang yang berkomunikasi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dapat ditarik bahwa kesimpulan dari teori Coordinates Management of Meaning atau CMM ini memberikan pemahaman tentang bagaimana individu menciptakan, mengoordinasikan, dan mengelola makna dalam proses komunikasi mereka. Jadi secara umum CMM mengacu pada bagaimana individu menetapkan aturan untuk menciptakan dan menafsirkan makna, dan bagaimana aturan-aturan itu terlibat dalam percakapan, di mana makna terus-menerus dikoordinasikan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.